Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. jadi di sini kelompok kami akan merepresentasikan proyek UTS kami tentang membuat game dari framework Alice 3. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad bin Masardan, kemudian ada Perkenalkan, nama saya Bimo Saputra Mulyadi dengan NIM 60. Perkenalkan, nama saya Umar Arianto dengan NIM 70. oke, saya dengan NIM 51. Oke. Baik, kita mungkin langsung saja ke Alice 3 aja. Baik, kita akan masuk ke setup scene-nya ya. Di setup scene sini kita akan coba ganti perspektifnya dulu setelah layout scene. Layout scene sendiri di game kita ini kita membutuhkan latar. Nanti kita bisa customize sendiri. Sini kita mengambil tema gurun, unta, dan ini ada oasis di mana ini ada kolamnya. Nanti jadi game kita ini prinsipnya itu unta nanti akan menyeberang ke arah kolam ini dan akan minum airnya. Namun nggak semudah itu guys. Nanti dalam perjalanan itu ada obstacle-obstacle-nya yang akan menghadang seperti kaktus-kaktus ini. Kaktus-kaktus ini. Nanti kaktus-kaktus ini akan berjalan secara random dan kita dituntut untuk bisa menghindari obstacle tersebut sampai ujung kolam tersebut. Terus kameranya sendiri kita akan menggunakan kamera Kamera ini akan mengikuti gerak dari objek utama kita, yaitu si camel atau si unta. Mungkin untuk setup scene-nya cukup di situ. Kita lanjut ke edit code, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait initialize event listener. Dikarenakan unta tersebut butuh kontrol dari user, maka kita butuh coding di bagian ini. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah my first method. Lalu selanjutnya di kolom selanjutnya kita akan memprogram pergerakan unta maju dan mundur. Bisa dilihat di sini kita menambahkan kunci di mana bergerak maju menggunakan W dan mundur menggunakan S. Oke, selanjutnya di awal-awal nanti bakal ada cutscene. Unta akan maju sedikit dan mengatakan bahwa ayo kita mulai game ini. Lalu nanti di akhir, setelah kalian berhasil melewati rintangan-rintangan kaktus itu, kalian akan muncul pop-up tulisan You Win. Lalu unta akan meminum air dari telaga itu. Jikalau unta mengenai kaktus, maka akan muncul tulisan You Lose dan unta akan menghilang dengan menurunkan opacity unta tersebut sehingga pemain harus mereset game dari awal. Untuk bagian kontrol, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di bagian selanjutnya adalah di bagian objek atau yang ada di my first method. Yang selanjutnya itu karena tadi kan udah ada penjelasan yang bagian pergerakan unta itu sendiri itu ada maju sama mundur yang diajukan oleh huruf W dan habis itu ada huruf S untuk forward atau mundur. Dan selanjutnya adalah objek-objek seperti kaktus itu bergerak kemana aja. Nah, dengan itu kami akan menginputkan while true is true dengan do together, do in order, kaktus kanan satu sampai kaktus kanan 4. Itu yang di bagian kanan. Lalu dengan kaktus yang di bagian kiri, itu ada kaktus kiri satu sampai kaktus kiri 3. Nah, di bagian kaktus kanan, karena dia posisinya ada di kanan, maka awal pergerakan itu ada di kiri dengan move left. Dengan acuan kiri, get distance to this batu tanda kanan. Jadi, ada objek batu kecil yang itu dijadikan sebagai batu acuan kaktus itu bergerak sampai mana gitu. Dengan durasi 4.0. Oke, dengan
kaktus kanan juga setelah bergerak ke kiri, maka akan lanjut di bergerak ke kanan juga. Jadi kayak dari kanan bergerak ke kiri, lalu bergerak ke kanan. Dan itu secara looping dan mengulang begitu terus. Dengan durasi 4.0. Itu yang kaktus di bagian kanan. Sedangkan kaktus yang di bagian kiri, itu karena dia posisi kaktus di bagian kiri, maka awal pergerakannya itu ke kanan dengan durasi 3.0. Lalu habis itu setelah sampai di kanan itu kaktus akan bergerak ke kiri dengan durasi 3.0 juga. Nah, untuk penamaan kaktusnya di setiap codingnya itu udah beda dan di setiap durasinya dari setiap kaktus kanan kirinya itu juga beda karena di pergerakannya itu ntar akan jadi random. Ada yang bergerak cepat, ada yang bergerak lambat. Nah, itu jadi obstacle tersendiri bagi pemain yang memainkan game tersebut. Oke. Setelah kita mengetahui codingannya semua tersebut, maka kita bisa run gamenya. Oke, dengan awalan let's go. Nah, begitu teman-teman. Jadi awalnya itu semua kaktus akan bergerak secara random. Dengan ada yang kecepatan 3, ada yang kecepatan 4, dan ada yang kecepatan 5. Nah, kecepatan masing-masing itu berguna untuk menguji kerandoman si kaktusnya itu. Jadi pemain bisa lebih susah buat mengontrol si untanya untuk menuju ke bagian. Oh, nah, jika kalah akan ada tulisan begitu teman-teman dan akan kembali ke awal gamenya. Jadi kita emang rada susah. Jadi kita usahakan menuju ke Astagfirullahaladzim. Jadi karena ini kami sendiri yang ngedevelop, ternyata kami sendiri yang kesusahan. Aku bisa. Bentar ya. Jadi kita akan memainkan game ini. Tenang teman-teman. Jadi emang ada banyak halangan atau rintangan sebelum kita mencapai tujuan kita. Dan di saat itu pula kita diuji astagfirullahaladzim. Padahal sedikit lagi teman-teman. Jadi, jadi gitu teman-teman. Jadi kayak eh terkadang perjalanan hidup kita itu susah, tapi dengan kita berusaha dengan giat terus-menerus maka kita akan menuju ke titik kesuksesan. Jadi gitu. Dengan game itu ada pelajaran tersendiri buat kita. Jadi seberapa susah masalah kalian, seberapa susah ujian kalian, maka eh, jangan jangan sampai kalian menyerah. Jika kalian butuh teman, jika kalian butuh cerita, ingat hashtag selalu ada teman. Itu yang sudah di-announce di Fakultas FMIPA dan di Ilkom juga gitu teman-teman. Jadi sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah tutur kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.